Halo Terbitas, saya Dwi Argo. Kita bertemu kembali dan saat ini kita akan ngobrol bareng Ibu Iin Mutmainah, Kepala Dinas PPAPP. Barangkali Terbitas nggak tahu nih PPAPP itu apaan, karena ya biasanya yang kita tahu tuh dinas di DKI kan kalau soal kemacetan pasti Dishub, soal banjir SDA. Tapi PPAPP apaan nih? Padahal sebenarnya kalau tahu lebih banyak mengenai PPAPP, ini justru sangat mendasar buat SDM kita ya. Nah, untuk lebih jauh kita ngobrol-ngobrol nih sama Bu Iin. Silakan Bu Iin. PPAPP ini apaan sih? Apa sih singkatannya? PPAPP panjang banget juga ya. Ya, terima kasih Mas Argo. Para Terbitas nih hadir dan juga pemirsa semuanya, saya jelasin dulu untuk singkatannya ya. PPAPP, P-nya pertama adalah pemberdayaan, kemudian PA perlindungan anak, dan PP-nya ada pengendalian penduduk. Jadi pemberdayaan, perlindungan anak, pengendalian penduduk. Ya, ini ada 4 kementerian yang memayungi urusan yang kami lakukan. Core bisnisnya ada di pemberdayaan tadi, kita ada di Kemendagri, kemudian ada di Mendes, dan juga untuk yang PA atau nanti perlindungan anak termasuk di dalamnya perlindungan perempuan, ini ada Kementerian PPA. Nah, yang terakhir dan pengendalian penduduk, ini urusannya Kemenduk Bangga dan BKKBN gitu. Luar biasa. Jadi sangat-sangat kompleks nih yang diurusin PPAPP ya. Iya betul Mas Argo. Hubungannya sama sosial, dinas sosial? Sosial, kami dalam hal urusan secara lapangan dan kami memiliki jangkauan layanan. Jangkauan layanan ini tentu berkomunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait. Di mana OPD terkait yang terkait dengan jangkauan layanan ini dan koordinasi terkait dengan program itu ada Dinkes. Di bidang Kesra ya Mas Argo, karena kami di bawah koordinasinya bidang Kesra, yaitu ada Dinkes, ada Dinsos, ada Disdik, pendidikan. Ini yang terkait secara langsung untuk jangkauan layanan. Lain itu termasuk adalah perlindungan. Jadi kami kan perlindungan perempuan dan anak, di mana kami memiliki UPT PPPA. DPAPP itu sendiri kita ada 4 bidang. Kemudian ada 5 Sudin PPAPP Kota Administrasi dan 1 Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Nah, dibantu secara teknis operasional ada 3 UPT, Pusdatin Keluarga, kemudian UPT Puslatbang, dan yang terakhir ada UPT PPPA, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Disinilah kami berkoordinasi, beririsan, tidak hanya dengan OPD saja, yang tadi saya sebut adalah ada Dinkes, ada Dinsos, ya di sini. Kemudian ada Disdik untuk kaitan dengan sosialisasi, pencegahan, perlindungan dan sebagainya. Ada juga dengan APH. Jadi kita juga masuk di dalam koordinasi dengan APH. Oh, jadi untuk program-program katakanlah misalnya terkait dengan anak-anak misalnya kayak gitu, istilahnya pencegahan mengenai pencegahan anak-anak agar tidak ke narkoba misalnya. Itu berarti tidak cuma PPAPP ya, tapi nanti akan berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lain gitu ya. Ya, betul. Jadi Jakarta sebagai kota global, untuk menuju ke sana tentu kita banyak hal yang kami lakukan mewujudkan Jakarta kota global berkebudayaan yang inklusif. Di sini ada substansi. Objeknya adalah kelompok rentan, di mana kelompok rentan sasarannya adalah perempuan, anak, kemudian lansia. Ya, ini menjadi objek atau sasaran kami yang akan kami lakukan pembinaan. Upayanya tentu dari mulai pencegahannya, pembinaannya, edukasinya, kemudian dalam prosesnya, koordinasi kolaborasinya, OPD bersama komponen pentahelix, dan di ujungnya adalah tentu kita ingin ada monefnya. 3 hal ini kami lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tadi disampaikan mengenai narkoba tadi ya. Misalnya? Oke, misalnya narkoba. Concern terhadap anak, bagaimana kita mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Ini secara umum memang bukan pekerjaan DPP sendirian. Betul. Kami di sisi pencegahan, mitigasi resikonya, tentu kami akan melakukan koordinasi tadi OPD terkait. Siapa yang memayungi langsung di bawah
yang koordinasi dengan anak. Misalkan anak dalam lingkungan sekolah, berarti dengan dinas pendidikan. Jika anak berada di dalam lingkungan keluarga, berarti ini kita melihat kepada peran fungsi keluarga yang kita akan titipkan kepada para pimpinan wilayah, termasuk di dalamnya ada kegiatan tim penggerak PKK, di mana 10 program pokok PKK itu adalah mewujudkan keluarga sejahtera. Dan kami juga membangun koordinasi dengan seluruh komponen terkait, termasuk organisasi, kemudian pemerhati anak, Komnas Perempuan, KPAI, dan yang lainnya, agar semua hal terkait dengan pencegahan ini, hal yang negatif, misalkan narkoba tadi, bisa kami lakukan dari sejak dini, seperti itu. Untuk tadi kita ke yang rentan ya, rentan itu anak-anak, perempuan, juga lansia ya. Nah, untuk yang khusus anak-anak, tadi sempat saya singgung mengenai narkoba. Ini yang lagi hangat, kemarin di Jakarta Selatan ada Alvaro, anak 6 tahun yang meninggal karena dibunuh, satu yang sungguh sangat menggugah hati kita ya. Kemudian ada juga anak-anak, masih anak-anak meskipun sudah menuju ke dewasa, masih remaja, di SMAN 72 ya, ledakan yang ternyata setelah ditelusuri cukup mengejutkan. Untuk yang rentan ini, kalau berdasarkan data dari PPAPB, paling besar itu kelompok rentan yang mana nih? Apakah perempuan, persoalan-persoalan berkaitan dengan KDRT misalnya, atau anak-anak, atau lansia? Oke, jadi terkait dengan tadi dua hal ya yang kita lihat, memang saat ini kita cukup prihatin. Jadi dari kami di PAPP sendiri menyampaikan ini hal yang sangat kita tidak harapkan terjadi, dan ini memang kami langsung bergerak cepat ketika kejadian tersebut. Yang pertama dengan SMA 72 yang lebih awal ya, itu hari Jumat kejadian itu, kami langsung melakukan koordinasi dan menempatkan tim kami untuk dilakukan di lapangan, tentu bersama koordinasi dengan Disdik. Dan mobil kami mobil layanan. Kita memiliki mobil layanan yang kami lakukan penempatannya di SMA 72. Kemudian yang kedua tadi, kemarin Alvaro yang terakhir ya. Ini memang hal ini kita melihat juga sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam sebuah keluarga. Di mana peran keluarga ini sangat penting. 8 fungsi keluarga ini harus dikuatkan, dilaksanakan oleh semua keluarga. Tentu kita melihat hari ini kasus Alvaro masih ditangani dengan kepolisian, termasuk juga terkait dengan SMA 72 masih didalami atau masih dalam proses di hukum ya, secara hukum. Secara aspek psikis dan psikologis kami terus melakukan pendampingan. Dari data yang kami terima, tentu ini kan secara prosesnya kami tentu melaksanakan tindak lanjut berdasarkan pengaduan yang masuk kepada UPT PPA kami. Jadi kanal yang kami lakukan ini gratis ya, 24 jam masyarakat bisa mengakses layanan kami, ada hotline 24 jam, bisa langsung datang ke UPT, maupun kami punya 44 pos pengaduan di 44 kecamatan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman secara proses bisnisnya, yang pertama menerima pengaduan dulu nih Mas Argo, kemudian nanti ada pendampingan hukum, ada pendampingan psikologi, ada rujukan ke Vaskes kesehatan, ini nanti dengan Dinkes kita kerjasama, dan juga rujukan ke rumah aman. Rumah aman yang pertama kita punya RPS namanya, Rumah Perlindungan Sementara, dan rumah aman ini nanti ada di Dinsos. Jadi proses bisnis ini sudah secara regulasi maupun secara ketentuan kami sudah tersertifikasi oleh ISO 900 2015. Jadi sudah terukur, dan secara data yang kami terima, perbandingan data nih Mas Argo ya, 2025 sampai dengan 20 November kita menerima kasus anak sebanyak 1076 kasus. Sedangkan untuk di 2024 sampai dengan akhir Desember itu sebanyak 1149 kasus. Secara umum trennya berarti ada kenaikan nih sebelum sampai ke akhir Desember ya, kalau kita melihat ya. Tetapi memang data ini kami mencermati,
melihat bahwa ketika data ini naik setiap tahunnya menunjukkan satu hal positif sesungguhnya, bahwa masyarakat sudah semakin berani untuk speak up. Itu salah satu hal. Kedua, kanal kami terus bekerja untuk memastikan bahwa aduan ini betul-betul memang real ada di lapangan. Karena tidak hanya menunggu pengaduan yang masuk, kami juga tentu berkomunikasi dengan tokoh masyarakat di lapangan, kemudian juga dengan kader-kader di lapangan agar memitigasi pencegahan terhadap kekerasan Maaf, tersebut. saya potong. Untuk yang angka tadi ada kenaikan tadi untuk kasus apa nih? Kasus untuk di anak. Anak ya. Kalau untuk yang perempuan, karena rentan tadi kan ada perempuan, dan ada anak. juga Iya. Baik, kalau secara umum trennya hampir sama, ada kenaikan, tetapi lebih tinggi ke anak. Anak ya. Iya. Ini yang menjadi sebuah hal keprihatinan dan mungkin potensi atau menjadi sebuah peluang bagi kita untuk terus berkolaborasi secara sinergi ya. Kami juga terima kasih kepada media yang betul-betul bisa memberikan pesan positif sehingga bisa mencegah ataupun bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Sangat memprihatinkan kalau ternyata anak yang paling rentan ya, karena ini kan generasi yang nanti akan meneruskan kita. Nah, untuk yang anak ini khusus tadi ada dua contoh mengenai Alvaro atau anak berkonflik dengan hukum yang ada di Seman 72. Untuk yang kasus yang Seman 72, kita melihat bahwa ternyata arus informasi yang luar biasa melalui internet di era digital ini sangat berpengaruh. Menurut pandangan Ibu Duin, seperti apa nih kita mencegah mereka untuk tidak terbawa hoax, terbawa oleh pornografi, terbawa oleh seperti yang di kasus Seman 72 itu informasi-informasi yang menjerumuskan seorang anak untuk kemudian berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Faktor penyebabnya ini sih memang masih dalam proses yang dilakukan oleh kepolisian, pendalaman oleh tim kepolisian. Berbagai dugaan yang beredar memang masih kita melihat ada beberapa faktor unsur ya. Memang ketika kita melihat ini ada unsur dari literasi digital ini yang menjadi salah satu hal yang perlu kita sikapi bersama. Nah, terkait hal ini memang kita perlu semua orang untuk memahami dari fungsi digital ini untuk hal yang positif. Jadi kami melihat bahwa untuk literasi digital ini perlu kami lakukan secara optimalisasi kepada seluruh pihak ya, termasuk kami juga melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian memberikan juga penyuluhan ataupun memberikan juga pendampingan sehingga agar anak-anaknya baik dari sisi lingkungan pendidikannya sendiri, kemudian dari sisi orang tua juga memahami terkait dengan dampak dari digital. Walaupun secara teknologi bermanfaat, tetapi tetap perlu ada aspek pengawasan ini dari orang tua yang perlu dilakukan, dan juga orang tua di bawah di lingkungan pendidikannya pun juga di Dinas Pendidikan perlu juga bersama-sama dengan komite, bersama dengan internal di lingkungan sekolah untuk terus memberikan sebuah pencegahan. Sejauh mana koordinasi antara PPAPP dengan Dinas Pendidikan terkait ini kan kasus jelas nih, gitu. Jadi setelah kejadian itu mungkin apakah ada kemudian evaluasi bersama atau kemudian bagaimana menangani kasus ini gitu? Iya, memang dari awal kami sudah langsung masuk di dalam upaya pencegahan ataupun penanganannya dengan meletakkan tadi mobil konseling. Itu tidak hanya korban ya yang kami lakukan pendampingan, kemudian juga kepada semua siswa, ya, kemudian juga kepada guru dan juga orang tua dan juga lingkungan. Selanjutnya secara makro kami juga sudah melakukan koordinasi maupun upaya edukasi bersama dengan seluruh kepala sekolah dan guru BK dan komite se-DKI Jakarta. Jadi tidak hanya menuju kepada SMA 72 saja, tetapi kami sudah lakukan kepada semua sekolah, semua jenjang dari mulai SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian juga negeri, swasta dan juga yang di bawah Kemenak. Jadi kami rangkul semua untuk masuk dalam satu forum bersama untuk diskusi soal hal ini.
Kemudian yang kedua tadi Mas Argo terkait dengan bagaimana upaya yang kami sudah lakukan untuk mencegah ini ya. Selain tadi hal yang kami sudah lakukan adalah kami juga pada saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ketika di hari pertama sekolah atau seminggu ya, kami sudah komunikasikan ini dan kami sudah lakukan dengan Dinas Pendidikan untuk kami sama-sama mendampingi dari para guru. Tim kami ada psikolog, kemudian kami juga ada konselor yang kami datangkan ke sekolah untuk memberikan edukasi terkait stop bullying, kemudian kekerasan maupun hal-hal lain penyimpangan lain yang dimungkinkan terjadi dan untuk kita berikan kepada anak-anak sekolah seperti itu. Di Jakarta sudah sangat lengkap sebenarnya lembaga-lembaga yang sebenarnya akan membantu keluarga, termasuk tadi misalnya Pusdatin keluarga, ada hotline apa segala macam sudah ada. Betul. Cuma persoalannya masyarakat kita belum ngeh, atau misalnya mereka punya permasalahan untuk speak up juga nggak bisa dan sebagainya. Nah, kendala-kendala yang seperti ini Bu, sehingga kemudian muncul tadi kayak misalnya di Seman 72 yang kayak seperti itu tuh gimana Bu mencari solusinya biar mereka yang punya masalah nih di masyarakat itu bisa kemudian dipantau atau diketahui oleh tadi lembaga-lembaga yang memang sebenarnya sudah ada gitu. Ya. Baik, di dalam mekanisme sebuah koordinasi maupun upaya pencegahan, memang ini harus dikuatkan dari akar rumput, dari grassroots. Kita memahami dan sepakat rasanya Mas Argo ya, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak boleh menjadi isu sektoral, ya kan? Tetapi harus isu kolektif. Ketika kita melakukan menyamakan persepsi semua pihak, komponen pentahelix bahkan multihelix, itu menjadikan isu kolektif, akan ada cross cutting program. Itu yang kami harapkan. Jadi dari sisi DPPP kami lakukan secara fungsi tusi yang ada di PPP. Di Disdik, Dinas Pendidikan pasti memiliki tugas fungsi akan juga mencegah hal tersebut, termasuk Dinkes, Dinsos dan yang lainnya, termasuk juga para pengusaha, kemudian juga infrastruktur yang memang sudah dibangun untuk khusus juga melindungi. Kan juga ada misalnya ruang terbuka hijau nih, kita melihat di Jakarta banyak sekali ruang terbuka hijau. Tentu dari aspek RTH, kami berharap RTH dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tapi jangan ada hal negatif. Potensi negatif dimanapun pasti masih bisa kan Mas Argo. Nah, lalu apa yang menjadi kewajiban bersama di sini? Tentu ada cross cutting program, tidak hanya bicara upaya non fisik, secara infrastruktur pun harus juga dilengkapi penerangan misalkan, ya kan, penerangan yang cukup, CCTV, kemudian juga ada tempat-tempat yang memang dimungkinkan untuk terlihat interaksinya tidak memungkinkan ada hal negatif. Itu kan ada pengawasan bersama, baik langsung dan tidak langsung, termasuk tokoh masyarakat. Di masyarakat tentu kami juga menggunakan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat secara bersama, dari mulai peran dari tokoh masyarakat RT, RW, itu kita libatkan dengan para kader. Jadi penguatan pencegahan kekerasan anak dan remaja khususnya yang kami lakukan ini memang betul-betul dilakukan secara komprehensif dan sinergi dan kolaboratif. Menarik sekali itu untuk yang kebersamaan terkait dengan tadi RT dan mungkin juga antar tetangga. Sebenarnya kalau di Jakarta memang hubungan antar keluarga, antar tetangga dan sebagainya sangat sedikit ya. Jadi kemudian ada persoalan di keluarga ini, ya yang lain cuek-cuek aja. Bahkan ketua RT mungkin nggak tahu dan sebagainya. Mungkin ini penguatan yang perlu dilakukan ya. Betul. Nah, Mas Argo pernah mendengar Dasawisma? Ya. Nah, Dasawisma itu adalah seorang kader yang dilakukan pembinaannya tentu secara berjenjang. Ini ada di bawah kornya di bawah kami, nanti ada berjenjang di bawah PKK sampai ke tingkat RT. Kader Dasawisma ini adalah satu orang yang mendata basisnya keluarga itu 10 sampai 20 rumah. Bayangkan, secara bisa real time melihat, memantau, bahkan mengetahui apa yang terjadi di dalam keluarga selama hari-hari yang dia lihat, karena mereka di situ tinggalnya. Artinya pencegahan kekerasan di DKI Jakarta ini sangat dilakukan, basisnya sangat mendasar, dikuatkan oleh regulasi. Kami sedang menyusun revisi Perda 8 2011, kemudian kami juga sedang menyusun Ingup
terkait dengan Satgas PPA berbasis masyarakat. Revisi Perda Perda 8 2011 Ya. itu akan menjadi 2 nih, Mas Argo. Yang pertama, kalau Perda judulnya udah tahu? Belum. belum. Oke, saya jelasin dulu ya. Perda 8 2011 itu adalah tentang perlindungan untuk kekerasan perempuan dan anak. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang TPKS, Mas Argo, tahun berapa itu? 2022 ya? 8. Ya, Undang-Undang 2 tahun 2022 itu adalah Undang-Undang TPKS. Substansi TPKS berarti lahirnya belakangan sebelum Perda kami dong, 2011. Sehingga 2011 ini perlu kami lakukan revisi untuk di 2026 nanti sedang proses. Kami sudah masuk ke Bapemperda. Ini ada 2 perda nanti lahir baru, yaitu Perda Perlindungan Perempuan dan yang kedua adalah Perda Penyelenggaraan Kota dan Kabupaten Layak Anak, di mana perlindungan anak nanti masuk di Perda KLA. Ya. Kemudian tadi yang kedua, kita juga sedang menyusun Ingup Satgas PPA berbasis masyarakat. Nah, ini tadi yang Mas Argo tanyakan, apa nih yang dilakukan oleh DKI? Kami tidak hanya mekanisme proses bisnis atau SOP yang kami lakukan, koordinasi ataupun yang lainnya, tapi kami juga mendasarkan ini berdasarkan regulasi yang kuat. Nah, sehingga tadi payungnya jelas. Kemudian Dasawisma yang kami tugaskan di wilayah DKI Jakarta, jumlahnya itu 76.114 orang. Itu kekuatan yang sangat besar. Kami akan titipkan kepada kader Dasawisma selain mendata keluarga secara tematik, tentu pencegahan kekerasan bisa dibantu oleh mereka untuk memberikan informasi, edukasi, bahkan mungkin juga bisa memberikan artinya apa? Kenyamanan awal kepada masyarakat ketika mungkin pada saat mereka ada masalah bisa membantu untuk menjadikan teman ngobrol kan. Mungkin akan memudahkan proses ini sebelum menjadi masalah. Itu. Oke. Sangat menarik sekali. Jadi selain soal infrastruktur yang sudah ada, tapi ternyata juga ke bawah itu masyarakat juga dilibatkan, gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, Bu In, jadi tadi kita sempat singgung soal Seman 72. Nah, soal anak-anak nih masih. Anak-anak, Ini di persoalan di DKI ini kalau dari zaman dulu sampai sekarang kan satu tawuran itu masih ada. Sekarang narkoba Lalu yang belakangan kemarin-kemarin ini anak-anak juga sekarang model dilibatkan di dalam demo-demo isu-isu nasional gitu kan. Ada berapa hampir 200 waktu itu di Polda Metro Jaya, anak-anak SMA ditangkap. Kemudian ada pendampingan juga ya Bu ya, ada pendampingan dan seterusnya. Di luar soal kejahatan yang biasa ya, maksudnya ya karena anak-anak kemudian terlibat dalam kejahatan. Nah, di antara yang tadi tuh yang paling banyak ada kasus itu yang apa nih Bu? Dari tadi apa pertama? Tawuran, narkoba, kemudian demo. Yang demo ini memang agak-agak. Demo ini agak baru nih, baru tahun ini memang ini menjadi sebuah isu yang menarik dan sebenarnya kita masih mereka-reka ini ya, mereka-reka dari sisi anak-anak ini kenapa sampai mau demo seperti itu. Tapi kami tetap melihat dari sisi bahwa anak ini kami lindungi secara ketentuannya kan di bawah usia 18 adalah anak-anak. Satu hal yang memang kompleksitas di perkotaan ini menjadi sebuah tantangan. Kalau dari jumlah data yang tadi, kan kami menangani yang sifatnya adalah pengaduan. Iya, jadi kalau yang data tawuran, data hal tadi itu demo, mungkin lebih kepada bukan data yang kami miliki secara penuh, ya, karena kami memiliki data yang ketika terjadi hal tersebut, misalkan tawuran atau misalnya ada masalah yang ekses dari sebuah demo dan yang lainnya, kami yang mendampingi, kami melakukan assessment gitu, yang melakukan pendampingan. Ketika ada hal tersebut, berarti ada koordinasi dengan lembaga terkait. Tapi kaitan dengan jumlah yang kami miliki adalah jumlah tentang pengaduan kekerasannya saja, Mas Argo, yang kami miliki di PPA. Tapi hak sejatinya anak itu kan memiliki hak anak yang kami harus lakukan perlindungan, sehingga kami akan masuk kepada semua unsur, kepada unsur mencegah semua itu tidak terjadi. Tapi memang yang namanya tawuran pun zaman saya dulu masih sekolah SMA juga memang ada tawuran gitu ya.
yang menariknya hari ini tawuran tidak lagi bicara, mungkin kalau dulu terkenalnya tawuran langsung ketemu Betul. face to face gitu ya. Ini yang hari ini menariknya, mereka bertemu dulu di dunia maya. Betul. Nah, baru ketemu di lapangan. Nah, ini yang sering tidak terlihat langsung Betul. oleh petugas di lapangan. Artinya ini menjadi sesuatu perhatian khusus nih, Mas Betul, Argo, ya. hampir mirip juga dengan yang demo, karena yang beberapa kali kasus mereka ikut demo itu mereka tertarik ikut karena medsos. Jadi Medsos, mereka oke. diundang untuk ikut, dan mungkin ini tadi berkaitan juga soal medsos, soal digitalisasi dan sebagainya. Di Seman 72 kan ya selama ini prosesnya juga kayaknya juga berkaitan dengan era digital ini. Iya, Informasi yang masuk melalui gadget kita gitu ya. Iya. Nah, hal yang seperti ini sejauh mana secara umum dari PPAPP melihat seperti apa? Ya, kami juga bekerja sama dengan banyak pihak dalam ini. Kami juga berkomunikasi, kami minta arahan, dan kami juga dengan Kementerian PPA, kami juga sering menyampaikan hal ini pada saat forum bertemu dengan Ibu Menteri, kemudian dengan tim dari Kementerian PPA, di mana memang hal ini menjadi sebuah perhatian kita. Semoga harapan kami, Mas Argo, harapan kami ini ada kebijakan di Komdigi yang memang bisa memberikan pembatasan ya. Tapi kan ini bukan ranah kami, kami hanya menyuarakan ini agar anak-anak yang memang tadi kan tidak boleh dibatasi untuk literasi digital. Tapi mungkin ada hal yang perlu ada kebijakan khusus untuk anak di bawah umur ya, untuk mendapatkan informasi yang tidak seharusnya mereka terima. Jadi perlu ada filter sebenarnya. Nah, yang kedua, dalam ranah core bisnis kami di bidang PPKB, kami kan concern juga terhadap keluarga. 8 implementasi 8 fungsi keluarga ini menjadi sangat penting, harus dipahami kemudian dilaksanakan oleh semua keluarga-keluarga di Jakarta khususnya, di mana fungsi ayah, fungsi ibu, ini parenting sangat penting sekali. Kami ada konseling di sini terbuka, tidak hanya kekerasan loh Mas Argo, kami punya pelayanan pengaduan ataupun konseling sifatnya parenting, mungkin ekonomi, mungkin pendidikan, sekolah. Kita punya tim tenaga ahlinya di dinas. Jadi kita bisa mendiskusikan apapun agar keluarga menjadi ada ketangguhan, ketahanan keluarga. Karena pelaku kebanyakan kalau korban kekerasan anak adalah orang terdekat. Ini menjadi perhatian. Sehingga fungsi ayah, fungsi ibu ini jangan sampai ada kehilangan figur ayah, kehilangan figur ibu. Ini akan membuat anak tidak tumbuh dengan baik pada masa usianya. Seperti itu. Jadi Terbitas luar biasa. Jadi kita sebenarnya ini yang generasi muda, anak-anak maupun mungkin pemirsa yang sudah orang tua punya anak, sebenarnya ada di Jakarta ini satu layanan yang luar biasa. Jadi tinggal telepon, tinggal pencet nomor kalau misalnya ada masalah-masalah. Mungkin layanan apa aja Bu bisa disebutkan ke Terbitas? Ya, baik, layanan kami yang ada di DPAPP, ada yang tadi di UPT PPA, PPA itu ada di Polu Gadung tempatnya, ya, itu bisa langsung datang, kemudian bisa hotline 0813 176 17622. Ini 24 jam. Kemudian ada di 44 kecamatan, ada di 44 RPTRA, pos pengaduan. Pos Sapa. Ini ada 2 tenaga ahli yang kami tempatkan. Ada konselor dan paralegal. Kemudian kita punya Puspa. Ya, ini ada di kantor kami nih di DPPP di Cempaka Putih. Silakan datang, kami ada tenaga ahlinya untuk konseling apapun yang tadi kami sampaikan, ada parenting, ada pendidikan, ada usaha dan yang lainnya. Kalau Puspa ini misalnya kalau dari Depok, dari Bogor segala macam datang boleh? Datang boleh ya, boleh, yang kami menerima ya. Warga kan warga Jakarta ini bisa aja kerjanya di Jakarta, kemudian tinggalnya di sana kan. Berarti kan memiliki juga ruang lingkup di Jakarta. Monggo, kami juga terima karena ini adalah layanan untuk publik, masyarakat. Pemerintah DKI sangat memberikan kepada siapapun yang bisa atau ingin datang kemari. Kemudian hal lain nih, Mas Argo, kebetulan kita ini masih dalam momen Hari Anti Kekerasan terhadap Perbudakan Anak. Jadi 16
HAKTPA. Untuk nasional, Komnas Perempuan menyatakan HAKTP, perempuan saja. Memang itu di awalnya concern itu. Saya bilang sama Ketua Komnas Perempuan, untuk DKI HKTPA. Wah, keren. Tidak akan lepas perempuan dengan anak. Sehingga kemarin kami sudah launching bersama Komnas Perempuan. Pak Wagub sudah membuka kegiatan hari ini HKTPA ini di tanggal 22 Desember. Kemudian kemarin hari Rabu dengan Pak Sekda kami tempel stiker di moda transportasi Transjakarta. Jadi semua moda transportasi Transjakarta, MRT, Jaklingko sudah ada stempel stiker untuk informasi tentang unit layanan kekerasan ataupun ketika ada hal yang ingin disampaikan atau di situ edukasi stop pencegahan kekerasan. Mudah-mudahan dengan cara ini semua pelanggan, semua penumpang, siapapun warga yang menikmati menggunakan moda Transjakarta nyaman dan terlindungi. Halte, kemudian tempat fasilitas umum, dan kami juga ini kerjasama dengan BUMD. Ada BUMD Transjakarta, BUMD Paljaya, di mana Paljaya kami akan masuk kepada ranah pemukiman, kantor-kantor, gedung-gedung. Ini pun kami juga lakukan koordinasi untuk informasi tersebut dengan stiker. Sebelumnya kami sudah pernah menempelkan juga stiker di mobil dinas. Jadi para pamong, camat, lurah, sudah ada mobil dinas ditempel itu untuk masyarakat ketika melihat para lurah turun ke lapangan ada informasi itu. Jadi ada langsung dan tidak langsung ya. Nah, kemudian dalam rangkaian HKTPA ini, kemarin kami di Pulau Seribu dengan Ibu Menteri, PPA dan Komnas Perempuan. Dan Komnas KPAI pun kami juga ajak pada saat acara di Balai Agung. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah DKI Jakarta sangat terbuka, sangat sinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak, pemerintah pusat, dengan organisasi, dengan pengusaha, kemudian dengan masyarakat, dengan akademisi, dan juga dengan media. Jadi kami sangat menyambut baik kerjasama dengan siapapun dengan tujuan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jadi saya titip nih Mas Argo, di momen HKTPA ini, mari sama-sama kita bersinergi. Isu kekerasan ini adalah isu kolektif dan kita cross cutting program untuk memitigasi resiko pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul. Di DKI Jakarta khususnya. Saya tadi sebenarnya pengen Ibu harapannya apa? Ternyata Ibu udah dijawab duluan. Udah dijawab duluan. Tapi luar biasa ya. Jadi Terbiters ini tadi kita ngobrol panjang lebar terkait dengan PPAPP. Jangan lupa nih Terbiters PPAPP, pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Dan Ibu In luar biasa memberikan informasi yang sangat komprehensif buat kita semua terkait dengan harapan tadi sudah. Barangkali ada hal yang disampaikan terkait kendala yang mungkin entah pemerintah pusat atau secara umum keseluruhan DKI, Pemprov DKI yang perlu di-adjust. Silakan Bu. Baik. Boleh nggak sebelum sampai ke sana pertanyaan itu, saya ingin coba menceritakan dulu sedikit tentang DPAPP ini tidak hanya bisa terkait dengan isu kekerasan saja nih, karena kita banyak tadi yang menjadi penting dan strategis juga. Karena di sini ada kelompok rentan selain perempuan anak, kami juga melakukan pembinaan dan juga edukasi maupun pemberdayaan kepada kelompok lansia. Nah, ini kan sangat menarik juga. Mungkin next time ya lebih dalam lagi. Tapi mungkin sedikit saja saya informasikan. Karena pada saat tahun kemarin bulan kemarin ya, bulan Mei ya. Bulan Oktober maaf. Kemarin Bapak Gubernur mewisuda 1.618 orang lansia di sekolah lansia. Jadi kami memiliki pembinaan terhadap kelompok lansia atau namanya BKL. Di BKKBN itu ada program BKL dan kami mengimplementasikan salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan sekolah lansia. Lansia ini diberikan intervensi pendidikan yang sifatnya adalah untuk mandiri dan berdaya. Tentu lansia yang usia 60 ke atas yang masih bisa beraktivitas. Salah satunya itu. Next time kayaknya gitu ceritanya ya. Nah, tadi pertanyaan Mas Argo terkait kendala.
tentu tidak semudah memberikan telapak tangan terhadap aspek sosial. Ya. Apapun yang namanya nyukur jenggot pasti tumbuh lagi kan. Nah, aspek sosial ini juga ada di dalam dinas kami sebagai core bisnisnya menangani masalah sosial. Tentu kendala ini kami harapkan bisa kami lakukan bisa dengan cara tadi kolaborasi. Misalkan ada koordinasi yang belum tersambung, kami akan coba komunikasikan dengan cara tentu kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Kami juga menyambut baik kolaborasi yang datang dari pihak manapun. Kendala yang terjadi di lapangan memang lebih kepada sebenarnya kalau aspek yang kami lihat edukasi sudah, sosialisasi sudah, tetapi tentu masih ada mungkin beberapa masih beberapa yang memang belum tersentuh. Itu mungkin dalam arti kita akan lakukan upaya lebih kuat lagi. Barangkali si kelompok ini yang memang belum mau tahu atau belum ingin. Nah, ini kan tentu di dalam sebuah data pun ada hardcore ada data keras, sehingga kami juga terus lakukan dengan upaya pendekatan yang sifatnya efektif dengan menyentuh aspek kewilayahan. Jadi dengan tokoh masyarakat menggunakan aspek wilayah, wali kota, camat, lurah itu juga membantu peran mengkomunikasikan ini dengan bahasa karakteristik lokal kepada masyarakatnya. Itu sehingga semua bisa terjamah secara tuntas. Ya. Luar biasa. Ya. Terakhir, ada pesan-pesan Ibu untuk Terbites, untuk pemirsa? Baik, mungkin pesannya pantun aja boleh? Silakan. Baik, pagi cerah menyapa Jakarta. Mantap. Burung terbang membelah angkasa. Siap. Bersama kita ciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak di mana saja. Ayo hentikan kekerasan sekarang juga. Wah, mantap sekali. Terbites, dari tadi Bu Iin terakhir, pantun terakhir tadi mengajak kita semua. Jadi tidak bisa Dinas PPAPP sendiri atau Pemprov DKI sendiri. Kita semua sebagai warga negara, sebagai warga DKI, sebagai satu kesatuan, boleh kita saling mendukung dan memperlancar program yang sudah ada, termasuk infrastruktur yang sudah ada. Kita semua terlibat di dalamnya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan demikian obrolan kita kita agar lebih peduli terhadap anak-anak di sekitar kita dan semangat beraktivitas.